Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wit Indriani dengan NPM 1910305020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PJBL atau Project Based Learning mengenai menyusun menu seimbang ala chef. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan. Kompetensi dasar dalam penyusunan tugas ini yaitu mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Kemudian pengalaman belajarnya yaitu menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Alat dan bahan yang dibutuhkan selama proses pengerjaan tugas ini yaitu yang pertama alat tulis, yang kedua tabel kecakupan gizi, yang ketiga tabel kandungan gizi dalam makanan. Kemudian langkah kerjanya yaitu yang pertama, pelajarilah cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua, susunlah menu seimbang dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Selanjutnya adalah data hasil pengamatan. Yang pertama yaitu perhitungan energi menggunakan rumus Harris and Benedict. Perhitungan ini diperoleh dari perhitungan BMR, aktivitas fisik atau AF, TEF, dan juga TEE. Dalam perhitungan ini menggunakan data basic yaitu berupa jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan usia. Jenis kelamin saya yaitu perempuan dengan berat badan 43 kg, tinggi badan 150 cm, dan usia 20 tahun. Data ini dimasukkan ke dalam rumus BMR untuk mendapatkan angka BMR-nya, yaitu BMR sama dengan 65,5096 plus 9,563W plus 1,850S dikurangi 4,676A. Sehingga jika dimasukkan menjadi BMR sama dengan 65,5096 plus 9,563 dikali 43 plus 1,850 dikali 150 dikurangi 4,676 dikali 20. Sehingga jika ditotal menjadi 660,6986 kalori. Kemudian, aktivitas fisik. Angka kecakupan aktivitas fisik pada perempuan untuk aktivitas ringan adalah 1,55. Sehingga rumusnya menjadi AF sama dengan 1,55 dikali total BMR-nya yaitu 660,6986 kalori. Sehingga jika ditotal menjadi 1042,08 kalori. Selanjutnya adalah TEF. Dengan rumus 10% dikali jumlah BMR plus AF yaitu 10% dikali 660,6986 kalori plus 1042,08 kalori. Sehingga jika ditotal menjadi 168,478 kalori. Kemudian untuk TE-nya yaitu rumusnya TEE sama dengan BMR plus AF plus TEF yaitu 660,6986 kalori plus 1042,08 kalori plus 168,478 kalori sehingga dijumlah menjadi 1840,8 kilokalori. Kemudian yang kedua adalah perhitungan kebutuhan gizi. Yang pertama yaitu protein dengan rumus 15% dikali 1840,9 kilokalori yaitu kebutuhan energinya sama dengan 276,135. Kemudian jumlah ini dibagi 4 menjadi 69,03 gram. Kemudian yang kedua lemak dengan rumus 25% dikali kebutuhan energinya sama dengan 460,225. Kemudian dibagi 9 menjadi 51,14 gram. Yang ketiga yaitu karbohidrat dengan rumus 60% dikali kebutuhan energinya sama dengan 1104,54. Kemudian total ini dibagi menjadi 4 menjadi 276,135 gram.
Kemudian Fe sesuai angka kecakupan gizi 2019 yaitu sama dengan 18 mg. Vitamin A sama dengan 600 Re, vitamin C sama dengan 75 mg, P atau fosfor sama dengan 700 mg, dan Ca atau kalsium sama dengan 1000 mg. Selanjutnya yang ketiga adalah perhitungan range. Untuk perhitungan range energinya diperoleh dari TEE dikurang 50 kilokalori sampai TEE plus 50 kilokalori sama dengan 1840,9 dikurangi 50 sampai 1840,9 plus 50 sama dengan 1790,9 sampai 1890,9 kilokalori. Kemudian untuk range proteinnya sama dengan kebutuhan protein dikurangi 5% dari kebutuhan protein sampai kebutuhan protein plus 5% dari kebutuhan protein itu sendiri sama dengan 69,03 dikurangi 3,45 sampai 69,03 plus 3,45 sama dengan 65,58 sampai 72,48 gram. Kemudian untuk range lemaknya sama dengan kebutuhan lemak dikurangi 5% dari kebutuhan lemak sampai kebutuhan lemak ditambah 5% dari kebutuhan lemak sama dengan 51,14 dikurangi 2,557 sampai 51,14 plus 2,557 sama dengan 48,583 sampai 53,697 gram. Kemudian untuk range karbohidratnya sama dengan kebutuhan karbo dikurangi 5% dari kebutuhan karbo sampai kebutuhan karbo di plus 5% dari kebutuhan karbo itu sendiri sama dengan 276,135 dikurangi 13,81 sampai 276,135 plus 13,81 sama dengan 262,32 sampai 289,95 gram. Selanjutnya, range Fe-nya sama dengan kebutuhan Fe dikurangi 5% dari kebutuhan Fe sampai kebutuhan Fe di plus 5% dari kebutuhan Fe sama dengan 18 dikurangi 0,9 sampai 18 plus 0,9 sama dengan 17,1 sampai 18,9 mg. Kemudian untuk range vitamin A sama dengan kebutuhan vitamin A dikurangi 5% dari kebutuhan vitamin A sampai kebutuhan vitamin A di plus 5% kali kebutuhan vitamin A sama dengan 600 dikurangi 30 sampai 600 plus 30 sama dengan 570 sampai 630 Re. Kemudian untuk range vitamin C-nya sama dengan kebutuhan vitamin C dikurangi 5% dari kebutuhan vitamin C sampai kebutuhan vitamin C di plus 5% kali kebutuhan vitamin C sama dengan 75 dikurangi 3,75 sampai 75 plus 3,75 sama dengan 71,25 sampai 78,75 mg. Kemudian untuk range fosfornya sama dengan kebutuhan P dikurangi 5% dari kebutuhan P sampai kebutuhan P di plus 5% dari kebutuhan P itu sendiri sama dengan 700 dikurangi 35 sampai 700 plus 35 sama dengan 665 sampai 735 mg. Kemudian untuk Ca-nya sama dengan kebutuhan Ca dikurangi 5% dari kebutuhan Ca sampai kebutuhan Ca di plus 5% dari kebutuhan Ca sama dengan 1000 dikurangi 50 sampai 1000 plus 50 sama dengan 950 sampai 1050 mg. Kemudian berikut ini merupakan tabel menu makanan dan zat yang terkandung di dalamnya. Dalam tabel berikut ini sudah dirincikan dari mulai waktu, nama makanan, macam bahan makanan, kemudian berat, kalori, karbohidrat, lemak, protein, Fe, vitamin A, vitamin C, P, dan juga kalsium. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
Pada waktu pagi hari terdapat menu yang berupa nasi, telur goreng, tahu goreng, dan tumis buncis. Untuk nasi menggunakan beras seberat 50 gram dengan kalori sebesar 178,5 kalori. Kemudian karbohidratnya yaitu 38,55 gram, lemaknya 0,85 gram, proteinnya 4,2 gram, Fe-nya 0,9 mg, vitamin A 0 mcg, kemudian vitamin C-nya 0 mg, P-nya 40,5 mg, dan kalsiumnya 73,5 mg. Kemudian untuk telur gorengnya menggunakan bahan berupa telur seberat 60 gram, minyak kelapa sawit seberat 2,5 gram, kemudian tahu gorengnya menggunakan bahan berupa tahu seberat 50 gram dan minyak kelapa sawit seberat 2,5 gram. Kemudian untuk tumis buncisnya menggunakan bahan berupa buncis seberat 75 gram, kemudian tempe 25 gram, dan minyak kelapa sawit seberat 2,5 gram. Untuk kandungan gizinya telah dirincikan dalam tabel tersebut. Kemudian selain nasi, telur goreng, tahu goreng, dan juga tumis buncis, dilengkapi juga dengan buah-buahan dan susu. Untuk buah-buahannya menggunakan apel dengan bahan makanan berupa apel malang dengan berat 50 gram, mengandung 28,5 kalori, kemudian 6,4 gram karbohidrat, 0,2 gram lemak, 0,25 gram protein, dan 0,3 mg Fe. Kemudian vitamin C-nya yaitu 2,5 mg, P-nya 9 mg, dan kalsiumnya 4,5 mg. Kemudian untuk susunya menggunakan bahan makanan berupa susu bubuk seberat 25 gram dengan mengandung 128,25 gram kalori. Kemudian karbohidratnya 9,05 gram, lemaknya 7,5 gram, proteinnya 6,15 gram, kemudian Fe-nya 0,15 mg, kemudian vitamin A-nya 119 mcg, vitamin C-nya 1,5 mg, P-nya 173,5 mg, dan 226 mg kalsium. Sehingga jika ditotal dari nasi, telur goreng, tahu goreng, tumis buncis, apel, dan juga susu hangat, diperoleh total kalorinya yaitu 621,7 kalori, kemudian karbohidratnya 63,895 gram, lemaknya 29,225 gram, proteinnya 29,53 gram, Fe-nya 7,51 mg, kemudian vitamin A-nya 240,8 mcg, vitamin C-nya 12,25 mg, P-nya 587,5 mg, dan juga Ca sebanyak 570,8 mg. Kemudian selain menu paginya terdapat snack paginya yaitu menggunakan menu berupa sukun kukus dengan menggunakan bahan makanan berupa sukun muda dengan berat 100 gram dengan mengandung 119 kalori, 28,1 karbohidrat, 0,2 gram lemak, 1,4 gram protein, 1,4 gram Fe, vitamin C-nya 52 mg, P-nya 4 mg, dan kalsiumnya terkandung 24 mg. Kemudian selain nasi, telur goreng, tahu goreng, dan juga tumis buncis, terdapat buah-buahannya dan juga susu. Untuk buah-buahannya menggunakan apel dengan bahan makanan yang berupa apel malang dengan berat 50 gram. Mengandung 28,5 kalori, karbohidratnya 6,4 gram, lemaknya 0,2 gram, proteinnya 0,25 gram, Fe-nya 0,3 mg, kemudian vitamin C-nya 2,5 mg, kemudian P-nya 9 mg, dan kalsiumnya 4,5 mg. Untuk susu hangatnya menggunakan
bahan makanan berupa susu bubuk dengan berat 25 gram dengan kandungan zat gizinya telah dirincikan dalam tabel tersebut. Kemudian dari semua menu makanannya dapat diperoleh total kalorinya yaitu 621,7 kalori, kemudian karbohidratnya 63,895 gram, lemaknya 29,225 gram, kemudian proteinnya 29,53 gram, Fe-nya 7,51 mg, kemudian vitamin A-nya 240,8 mcg, vitamin C-nya 12,25 mg, P-nya 587,5 mg, dan kalsiumnya berjumlah 570,8 mg. Kemudian terdapat juga snack paginya. Untuk snack paginya menggunakan menu berupa sukun kukus, yaitu menggunakan bahan makanan berupa sukun muda dengan berat 100 gram, mengandung 119 kalori, kemudian karbohidratnya 28,1 gram, kemudian lemaknya 0,2 gram, proteinnya 1,4 gram, Fe-nya 1,4 gram, kemudian vitamin C-nya 52 gram, kemudian P-nya 44 mg, dan kalsiumnya 24 mg. Kemudian untuk makan siangnya menggunakan menu berupa nasi, ayam kecap, pepes tahu, sawi bening, dan juga semangka. Untuk nasinya menggunakan bahan berupa beras seberat 50 gram, kemudian ayam kecapnya menggunakan bahan berupa daging ayam seberat 50 gram, kecapnya 10 gram, kemudian minyak kelapa sawitnya 5 gram. Untuk pepes tahunya menggunakan bahan berupa tahu seberat 50 gram. Kemudian sawi beningnya menggunakan bahan berupa sawi dengan berat 50 gram dan juga wortel seberat 50 gram. Kemudian dilengkapi dengan buah-buahan yaitu berupa semangka dengan bahan makanan berupa semangka seberat 75 gram. Untuk zat gizi yang terkandung di dalamnya dari mulai kalori, karbohidrat, lemak, protein, Fe, vitamin A, vitamin C, P, dan juga kalsium telah dirincikan dalam tabel tersebut. Jika ditotal maka kalorinya berjumlah sebanyak 462,3 kalori, kemudian karbohidratnya berjumlah 49,825 gram, kemudian lemaknya 16,33 gram, proteinnya 20,695 gram, Fe-nya 5,12 mg, kemudian vitamin A-nya 122,5 mcg, kemudian vitamin C-nya 15 mg, fosfornya 308,6 mg, dan kalsiumnya berjumlah 260,05 mg. Kemudian selain itu juga terdapat snack siangnya. Untuk snack siangnya menggunakan menu berupa ubi kukus dan jus jeruk. Untuk ubi kukusnya menggunakan bahan berupa ubi jalar kuning dengan berat 100 gram. Kemudian untuk jus jeruknya menggunakan bahan berupa jeruk seberat 100 gram dan gula putih seberat 10 gram. Kemudian untuk zat gizinya telah dirincikan dalam tabel tersebut. Sehingga untuk totalnya 96,3 kalori, kemudian karbohidratnya 45,7 gram karbohidrat, kemudian 0,6 gram lemak, proteinnya berjumlah 1,4 gram, Fe-nya 0,808 mg, kemudian vitamin A-nya 0 mcg, vitamin C-nya 70 mg, fosfornya 63,01 mg, dan juga kalsiumnya sebanyak 63,5 mg. Selanjutnya untuk waktu malam menggunakan menu berupa nasi, ikan goreng, tempe bacem, tumis kangkung, dan juga mangga.
Untuk nasinya menggunakan bahan berupa beras seberat 50 gram, ikan gorengnya menggunakan bahan berupa ikan bawal seberat 50 gram, minyak kelapa sawit seberat 5 gram. Kemudian tempe bacemnya menggunakan bahan berupa tempe seberat 50 gram, kecapnya seberat 5 gram, dan gula merah seberat 5 gram. Kemudian untuk tumis kangkungnya menggunakan bahan berupa kangkung seberat 100 gram. Kemudian dilengkapi dengan buah-buahan berupa mangga dengan berat 50 gram. Untuk zat gizinya sudah dirincikan dalam tabel tersebut. Dan jika dijumlah dari menu-menu tersebut, dapat diperoleh total kalorinya sebesar 444,65 kalori, kemudian karbohidratnya berjumlah 60,4 gram, lemaknya berjumlah 11,8 gram, proteinnya 28,135 gram, Fe-nya 7,18 gram, vitamin A-nya 22,5 mcg, vitamin C-nya 23 mg, P-nya 347,05 mg, dan kalsiumnya 247,9 mg. Kemudian ini merupakan total dari perhitungan semua zat gizi yang terkandung dalam semua menu makanan. Yang pertama, total kalorinya sama dengan 1870,6 kilokalori. Total karbohidratnya sama dengan 288,8 gram. Total lemaknya sama dengan 53,588 gram. Total proteinnya 70,42 gram, total Fe-nya sama dengan 18,7 mg, total vitamin A sama dengan 571 mcg, total vitamin C-nya sama dengan 73 mg, total fosfornya 708,2 mg, dan total kalsiumnya sama dengan 987,895 mg. Data tersebut telah memenuhi range. Karena total semua perhitungan telah memenuhi range, maka menu makanan yang telah disusun tersebut telah sesuai dengan kebutuhan energi. Selanjutnya, yang keenam adalah analisis data hasil pengamatan. Yang pertama, berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Jawabannya 1840,9 kilokalori. Yang kedua, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Jawabannya tidak, karena orang yang mempunyai pekerjaan berat tentu lebih membutuhkan kalori yang lebih banyak untuk dapat menghasilkan tenaga daripada orang yang mempunyai pekerjaan ringan. Yang ketiga, mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang? Jawabannya, karena makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Makanan yang bergizi seimbang akan mensuplai tubuh dan dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Jawabannya, yang harus kita lakukan adalah menguranginya sesuai dengan kebutuhan gizi kita setiap harinya, sehingga energi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Kemudian yang ketujuh, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan, dan juga pekerjaan. Untuk itu, diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecakupan gizi yang dianjurkan. Makanan yang bergizi tidak harus mahal, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidupnya meskipun terbatas. 8 adalah kesimpulan. Menu seimbang sangat penting untuk dikonsumsi sehari-hari karena makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh. Karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Makanan yang bergizi seimbang akan mensuplai tubuh dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui energi yang kita butuhkan untuk setiap harinya supaya
kita dapat mengonsumsi menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan energi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.